Ini adalah siring yang dikeluarkan oleh pabrikan Mercos. Kapasitasnya 100 mili bila kita tarik penuh. Siring ini adalah sudah standar. Kemudian kalau kita dorong sampai batas pin, itu volume liquid adalah 90 mili, sehingga rasionya adalah 90 berbanding 10. Itu antara rasio hingga sampai ke pinnya nyangkut, itu kapasitas dari minyak yang untuk diekstrak itu 90 mili, sehingga rasio antara VG dan VL atau volume gas dan volume liquid adalah 90 banding 10 mili. Untuk mengoperasikan gas kromatografi atau GC diperlukan carrier gas. Carrier gas ini yang seperti terlihat dari tabung adalah helium yang murni 99,9%. Alat Mercos ini adalah tipe file test atau bisa dibawa ke lapangan, sehingga carrier gasnya itu ada tabungnya di dalam, sehingga harus diisi ulang ketika jarum pressure sebagai indikator menunjukkan ke posisi merah. Kalibrasi dibutuhkan 2 buah taik gas siring kapasitas 10 mili. Yang satu diisi oleh gas kalibrate, yaitu terdiri dari mix gas atau mix float gas, dan yang satu lagi untuk udara luar. Untuk memasukkan kedua gas tersebut ke dalam taik gas siring diperlukan CO2 trap. Satu untuk shake test dan satu lagi untuk kalibrasi gas. Sebaiknya posisi dari stopcock atau keran 3 arah sebaiknya jangan tertukar, karena kalau tertukar kemungkinan minyak akan masuk ke alat Mercos. Untuk mengkalibrasi DGA diperlukan mix gas kalibrasi yang terdiri dari 7 buah gas. Sebagai pelarutnya adalah udara. Masing-masing konsentrasi dari gas sudah tertentu dan dipakai sebagai pembanding untuk sampel. Angka konsentrasi gas yang tertera pada tabung bukanlah angka konsentrasi dari fase gas, tetapi adalah angka konsentrasi dalam bentuk dissolved gas yang dihitung berdasarkan hukum Henry dengan persamaan, yaitu CL0 sama dengan CG dikali kurung buka K plus PG dibagi VL kurung tutup. Oleh karena itu kita harus mempunyai nilai K pada temperatur tertentu. Nilai K adalah nilai dari kelarutan setiap gas. Hal ini tertera dalam IC 567 ataupun dalam SPLN. Gas kalibrasi diambil dari tabung menggunakan gas taik siring. Kemudian gas kalibrasi tersebut ditempatkan pada injection pot. Buka katup dari siring yang berwarna putih. Kemudian tekan piston kira-kira 2-3 mili untuk memberikan tekanan positif pada siring. Pada software aplikasi, pilih mode calibrate instrument dan ikuti panduan selanjutnya yang dipandu oleh software PPM report. Ketika gas kalibrasi sudah diinjek ke dalam alat,
pertama masuk kolom, kemudian dideteksi oleh detektor. Detektornya yaitu detektor TCD, dan detektor akan merespon berupa garis lurus. Garis lurus itu adalah carrier gas tanpa adanya hot gas. Ketika ada hot gas atau ada gas oksigen dan nitrogen terdeteksi oleh detektor, maka akan timbul peak. Seperti pada detik ke-40 ini adalah peak dari oksigen dan selanjutnya adalah peak dari nitrogen. Karena konsentrasi dari hot gas jauh lebih kecil dibanding konsentrasi oksigen nitrogen, maka tidak terlihat saat running. Tetapi ketika selesai running, hot gas yang terdiri dari 7 gas pada mix gas akan tampil pada kromatogram berupa puncak-puncak dan diukur oleh detektor sebagai milivolt. Ini adalah kromatogram dari kalibrasi gas yang terdiri dari 7 gas, yaitu hidrogen, metan, CO, CO2, etan, etilen, dan asetilen. Hasilnya berupa milivolt yang dideteksi oleh detektor. Ini adalah milivolt hasil pendeteksian dari detektor. Contohnya hidrogen 100,4 milivolt. Setelah gas kalibrasi selesai, kemudian kita tekan tombol purge untuk membersihkan saluran-saluran yang masih terisi oleh mix gas kalibrasi. Isi siring dengan udara luar dan dilengkapi dengan penyaring CO2 trap. Connect CO2 trap ke siring, kemudian atur posisi dari valve 3 arah sehingga udara luar bisa masuk ke dalam siring. Kemudian tempatkan airan ke injection port. Tahapan selanjutnya adalah kita injeksi udara luar dengan cara mengambil udara yang dimasukkan ke dalam gas taik siring, kemudian dikonek ke injection port dan di running seperti pada kalibrasi gas atau pada pengujian. Detektor akan merespon sama seperti pada kalibrasi gas. Hasilnya berupa kromatogram tanpa adanya hot gas. Dan CO2 sudah tereduksi cukup kecil, tetapi di sini masih 16 high. Seharusnya maksimal itu 10 ppm. Dengan konsentrasi seperti ini masih bisa ditoleransi sehingga kalibrasi bisa di-approve. Sekian penjelasan dari instruksi kerja proses kalibrasi DGA menggunakan alat gas kromatografi Maerkos dengan metode headspace yang disederhanakan atau sistem shake test.